Di samping itu kami juga menyerahkan kepada KPK dokumen. Ada 33 LHA atau LHP yang kami serahkan kepada KPK terkait dokumen yang diduga ada tindak pidana pencucian uangnya. Nah, kalau lihat seluruh transaksi dari 33 dokumen yang kami serahkan itu nilainya kira-kira 25,3 triliun. Nilai transaksi mencurigakan ya, 25,3 triliun. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung, Pak. Karena orang korupsi itu, Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah, lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara, Pak. Itu pencucian uang, Pak. Kalau kita melihat dari TPPU itu kan di sana jelas kami nanti akan membuktikan adanya unsur penempatan, mengalihkan, membelanjakan, menyembunyikan hasil dari tindak pidana korupsi. Karena predicate crime yang bisa kemudian KPK lakukan proses penyidikannya adalah korupsi, yaitu bisa suap, bisa gratifikasi, kan begitu ya. Membuat kejahatan korupsi dan mengganggu perekonomian. Kan ada tidak fair di situ kan. Tidak fair kalau misalnya seorang pejabat dengan kewenangan, dengan kekuasaannya, tadinya penerimaan negara misalnya harus 100, tapi tiba-tiba hanya 60, hanya 50, hanya separuhnya. Ya, sementara yang pihak lain mempunyai kekayaan yang tidak wajar. Dan itu membuat gap ekonomi kita juga antara yang kaya dan miskin akan semakin jauh. TPPU sekarang terus bekerja. Kemarin tim baik dari pengarah maupun pelaksana maupun tim ahli sudah rapat di kantor PPATK dan sudah sampai pada tahap klasifikasi data atau surat yang dikeluarkan oleh PPATK, yaitu 300 surat. Ada yang sekian sudah bisa dianggap selesai, ada yang harus ditindaklanjuti, tindak lanjutnya ada yang langsung ke Bea Cukai, ada yang ke Ditjen Pajak, dan ada yang ke KPK. Tidak semua korupsi yang TPPU-nya. Kalau misalnya korupsi dan langsung hasilnya itu misalnya sudah diungkap oleh penyidik bahwa uangnya tidak kemana-mana, ya kan, tidak dikaburkan dan sebagainya, itu udah hasil korupsi aja langsung. Satgas TPPU ungkap 59 dokumen diduga terkait pencucian uang 22,8 triliun rupiah. Ketua Tim Pelaksana Satgas TPPU Sugeng Purnomo mengatakan 300 surat dari PPATK terkait transaksi janggal 349 triliun rupiah masih diteliti. Dia menyebut ada 59 surat senilai 22,8 triliun rupiah diduga terkait pencucian uang. Jadi hasil sementara dari 300 LHA, LHP dan informasi itu setelah dilakukan peneliti dan dilakukan komunikasi dengan APH yang telah menerima LHA, LHP dan informasi itu sudah clear, kira-kira ada 59. Namun 59 itu masih kami minta dilengkapi data dan dokumennya, kata Deputi 3 Kemenkopol Hukam sekaligus Ketua Tim Pelaksana Satgas TPPU, Sugeng Purnomo, di Kementerian Polhukam Jakarta Pusat, Kamis 11 Mei. Sugeng mengatakan nilai TPPU dari 59 dokumen itu diperkirakan mencapai 22,8 triliun rupiah. Dia mengatakan setiap instansi terkait masih bekerja untuk menyelesaikan laporan LHA, LHP, dan informasi dugaan TPPU tersebut. Jadi 59 ini kalau dilihat angkanya itu sekitar 22,8 triliun. Nah, teman-teman yang menerima itu di kepolisian, di kejaksaan, pajak, maupun bea cukai, serta inspektorat terus bekerja, dan kita tahu mereka bekerja untuk menyelesaikan seluruh LHA, LHP, dan informasi yang diterima, ujarnya. Dia mengatakan pihaknya langsung menggelar rapat paripurna di PPATK setelah rapat perdana dengan Menko Polhukam Mahfud MD pada Jumat 5 Mei lalu. Dia menuturkan rapat itu dihadiri pelaksana Satgas hingga tenaga ahli. Jadi setelah rapat awal dipimpin Pak Menko di tanggal 5, kami gelar rapat paripurna lengkap di kantor PPATK, dihadiri oleh pelaksana Satgas, kemudian dihadiri Pokja 1 dan Pokja 2, serta seluruh tenaga ahli untuk membicarakan langkah-langkah kerja ke depan. Dan tim ini sudah bergerak terus, ucapnya.
Sebelumnya, Satgas TPPU pengusutan dugaan transaksi mencurigakan 349 triliun masih bekerja. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Satgas TPPU sudah masuk dalam tahap klarifikasi surat yang dikeluarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. TPPU sekarang terus bekerja. Kemarin tim baik dari pengarah maupun pelaksana maupun tim pelaksana sudah rapat di kantor PPATK dan sudah sampai pada tahap klasifikasi data atau surat yang dikeluarkan oleh PPATK, yaitu 300 surat, kata Mahfud MD kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat, Kamis 11 Mei. Mahfud mengatakan sejumlah surat yang sudah diklasifikasi juga ada yang telah ditindaklanjuti. Dia menuturkan tindak lanjut itu dilakukan ke badan terkait seperti Dirjen Pajak dan KPK. Ada yang sekian sudah bisa dianggap selesai, ada yang harus ditindaklanjuti. Tindak lanjutnya ada yang langsung ke Bea Cukai, ada yang ke Dirjen Pajak dan ada yang ke KPK. Nah, itu semua sudah sampai pada tahap klasifikasi seperti itu, ujarnya. Ya, setelah itu jalan, namanya proses hukum kan gak bisa sekejap gitu. Kalau orang tahlilan 2 jam selesai, ini hukum bisa lama, ujarnya.